Halo teman-teman semuanya, di sini kami ingin berbagi info tentang program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19, di mana pemerintah terus memberikan bantuan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, salah satu diantaranya yaitu bantuan langsung tunai dana desa atau yang sering disebut dengan BLT dana desa. Sebelum masuk ke materi, bagaimanakah pendapat masyarakat tentang BLT dana desa tersebut? Mari kita simak video wawancara berikut ini. BLT enggak, dana desa tahu. Sudah. Iya. Iya. Bulan April sampai dengan Juni 600.000. Bulan Juli sampai Agustus 300.000 per bulan. Pertama 600 ya. Gelombang kedua 300. Kalau gelombang pertama dapat 600, terus gelombang kedua 300. Tidak. Keluarga dengan kondisi keuangannya yang menurun akibat pandemi. Yang berhak menerima itu orang yang tidak mampu dan yang terdampak karena pandemi COVID-19. Jumlah penerima manfaat untuk BLT atau bantuan langsung tunai dana desa di Desa Jarang Muda ada sekitar 77 jiwa, 77 kakak. Untuk jumlah penduduk saat ini terhitung sampai bulan September 2020 ada sekitar 2.558 jiwa. Puji Tuhan untuk penyaluran dana BLT sampai saat ini tidak ada kendala. Tidak ada. Cukup sekian untuk wawancaranya, mari kita lanjut ke materi. Nah, apa itu BLT Dana Desa? BLT Dana Desa adalah bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama akibat wabah COVID-19. Berapa alokasi dana desa yang diberikan untuk BLT Dana Desa? Proporsi dana desa untuk BLT desa akan diberikan sesuai kebutuhan BLT desa, jadi tidak ada batas maksimal. Tetapi jika dana desa tidak cukup, maka dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemda Kabupaten Kota. Selanjutnya, berapa besaran BLT dana desa yang diberikan dan kapan disalurkan? BLT dana desa diberikan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama disalurkan mulai bulan April sampai dengan Juni dengan nominal Rp600.000. Tahap yang kedua disalurkan mulai bulan Juli sampai dengan September dengan nominal Rp300.000. Dan pada tahap ketiga disalurkan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember dengan nominal Rp300.000. Siapa yang berhak menerima BLT Dana Desa? Kriteria penerima BLT dana desa antara lain yang pertama yaitu rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit COVID-19 ataupun warga lansia miskin yang rentan terkena dampak COVID-19. Yang kedua, keluarga miskin yang belum menerima program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan kartu prakerja. Yang ketiga, masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Yang keempat, rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis. Yang kelima, rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional atau daerah. Selanjutnya, rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah COVID-19. Selanjutnya, rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan karena terdampak wabah COVID-19. Yang terakhir, rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal. Nah, bagaimana proses pengelolaan BLT Dana Desa? Dimulai dengan perencanaan, di mana kepala desa menyelenggarakan musyawarah untuk merespon COVID-19.
Yang kedua, sosialisasi. Dalam musyawarah akan membahas BLT dana desa sebagai bagian dari respon atas pandemi COVID-19 dengan melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga, penilaian tingkat kerentanan. Dalam musyawarah akan menentukan kriteria rumah tangga sasaran penerima BLT dana desa. Yang keempat, memastikan inklusivitas. Dalam musyawarah akan menetapkan kelompok target prioritas sesuai dengan target dan penanganan keluhan. Yang kelima, publikasi. Daftar penerima manfaat dipublikasikan secara luas di desa. Yang keenam, validasi komunitas, di mana dalam musyawarah akan menetapkan rumah tangga sasaran dan menandatangani berita acara BLT dana desa. Yang ketujuh, pengesahan. Daftar yang sudah final ditinjau dan ditandatangani oleh kepala desa dan kepala dusun. Yang kedelapan, pencairan dana. Tanda terima dilacak melalui tanda tangan penerima. Yang kesembilan, verifikasi kabupaten. Daftar penerima dan tanda terima yang sudah ditandatangani diserahkan ke kabupaten untuk diverifikasi. Yang selanjutnya, pemantauan komunitas. Komunitas memantau pembayaran setiap bulan. Yang terakhir, pelaporan. Pemerintah desa melaporkan secara berkala sesuai dengan kewajiban laporan dana desa. Nah, apa yang terjadi jika desa tidak menyalurkan BLT dana desa? Yang pertama, akan ada peringatan dari Kemendes, di mana Kemendes memberikan peringatan bagi desa yang tidak menyalurkan BLT dana desa untuk penanganan COVID-19. Yang kedua, penangguhan atau penghentian penyaluran dana desa. Penghentian penyaluran dana desa tahap 3 tahun anggaran berjalan jika pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa. Selanjutnya, pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa tahap 2 tahun anggaran berikutnya untuk desa berstatus mandiri. Pengecualian untuk desa yang telah menganggarkan BLT dana desa dalam anggaran pendapatan belanja desa, yang mana sesuai dengan situasi di lapangan, tidak menggunakan program bantuan itu karena memang tidak ada warga desanya yang terkena dampak COVID-19. Nah, selanjutnya, bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban BLT dana desa tersebut? Pertama, pemerintah desa akan menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa dan diserahkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang kedua, pemerintah desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT dana desa dalam pos belanja tak terduga penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kepada Menteri Dalam Negeri melalui bupati atau wali kota. Selanjutnya, pemerintah desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT dana desa maupun musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya. Yang terakhir, pemerintah desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT dana desa di papan informasi di setiap dusun dan atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan atau memanfaatkan website desa, media sosial, atau SID sebagai media informasi publik. Nah, dalam penyaluran BLT dana desa ini juga sering terjadi masalah. Yang pertama, di mana BLT dana desa tidak cair seluruhnya. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah masalah birokrasi di daerah yang lambat dan berbelit-belit, di mana harus ada persetujuan dari berbagai lapis pihak. Yang kedua, yang mana dana desa belum masuk ke dalam rekening kas desa. Hal ini disebabkan karena, yang pertama, status desa yang masih dalam pembahasan di Kemendagri. Misalnya, ada satu bentuk temuan bahwa kabupaten menempatkan suatu wilayah sebagai desa, tetapi Kemendagri memutuskannya sebagai kelurahan. Ini yang kemudian posisinya menjadi tidak jelas apakah mendapatkan dana desa atau dana kelurahan, karena perhitungannya berbeda. Dengan status desa yang belum jelas tersebut, akan menghambat penyaluran BLT dana desa ke rekening kas desa. Selanjutnya, dikarenakan desa belum mengunggah APB desa ke dalam sistem keuangan desa, sehingga pencairan dana desa untuk masuk ke rekening desa
belum dapat dilakukan. Selanjutnya, dikarenakan status kepala desa masih sebagai pelaksanaan tugas, sehingga pemerintahan desanya masih kosong atau belum efektif. Padahal, salah satu syarat dana desa dapat disalurkan ke RKDes adalah desa telah memiliki kepala desa yang definitif. Yang terakhir, ada hambatan yang disebabkan karena konflik antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Permasalahan lain terkait penyaluran BLT dana desa, yang mana dana desa sudah masuk, tetapi penyaluran masih terhambat disebabkan karena yang pertama, tidak ada kartu keluarga miskin, sehingga musyawarah desa khusus atau musdesus tidak dapat mengambil keputusan terkait dengan keluarga yang berhak menerima BLT dana desa. Selanjutnya, dikarenakan semua warga desa yang miskin telah mendapatkan bantuan dari program jaring pengaman sosial yang lain. Lalu, karena akses geografis, di mana beberapa desa memiliki keterbatasan akses untuk menyalurkan bansos per 3 bulan sekali. Lalu, karena ada desa yang belum menyalurkan BLT, menunggu izin dari kepala daerah. Selanjutnya, dikarenakan munculnya data baru dari jaring pengaman sosial atau satu kepala keluarga terdaftar di banyak program bantuan. Misalnya, satu keluarga tercatat di program bansos Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Kementerian Desa. Lalu, karena pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat dan beberapa bank di daerah membatasi pencairan dana. Hal ini disebabkan uang tunai di bank terbatas. Lalu, karena program terkendala lantaran pimpinan dan perangkat desanya terserang COVID-19. Yang terakhir, karena konflik antara warga dengan perangkat desa juga sering terjadi. Juga terdapat masalah lain, yang mana pendataan calon penerima BLT rawan dijadikan mainan sejumlah oknum karena data bisa saja dimanipulasi. Nah, sekian informasi mengenai BLT dana desa. Solusi untuk permasalahan yang ada pada BLT dana desa, yang pertama, jika dana desa belum masuk RKD, diakibatkan permasalahan timbul oleh tidak terpenuhinya kewajiban Pemdes, maka Pemdes didorong untuk memenuhi kewajiban sebagai persyaratan penyaluran dana desa. Kemudian, jika dana desa sudah masuk, namun terhambat dalam penyaluran, maka Kemendagri membentuk tim untuk mempercepat administrasi, lalu perubahan regulasi kewajiban Pemda melaksanakan validasi, menjadi cukup memberikan surat kuasa agar perangkat desa dapat menyesuaikan dana APBD sebagian untuk bansos, dan penyaluran tersebut dilakukan melalui tunai. Yang terakhir, jika data penerima BLT dana desa ditemukan fiktif, maka yang dilakukan adalah penguatan pendataan dalam data terpadu kesejahteraan sosial, serta kewajiban penempelan penerima BLT dana desa di depan kantor desa. Maka, dalam penyaluran BLT dana desa ini, pemerintah terus menyiapkan skema penyaluran bantuan yang efektif dan efisien, serta BLT dana desa wajib dianggarkan pada APB desa. Kemudian, desa wajib melaksanakan pendataan dan pengorganisasian penyaluran BLT dana desa, serta verifikasi data melalui pendataan langsung maupun melalui media lainnya. Yang terakhir, penerima manfaat BLT dana desa harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Semoga pelaksanaan penyaluran BLT semakin lebih baik ke depannya. Menurut saya semoga pemerintah ataupun kelurahan bisa mengutamakan bantuan masa-masa pandemi atau COVID-19 ini dengan lancar dan tidak salah gunakan yang lain-lainnya. Kalau seandainya untuk kritik dan saran sih, sebenarnya untuk penyerahan BLT itu perlu proses yang lebih transparan dari yang ada sekarang. Soalnya kenapa gitu? Kenapa di satu wilayah itu penyerahan BLT sudah bisa dikasih sepenuhnya, dan kenapa di wilayah lain belum ada yang selesai? Timpang gitu ya? Iya, masih timpang. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.